selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang saya tadi. Di sini saya akan membahas tentang materi The Tokenizer Library. Nah, untuk sekarang kita memahami cara mengolah data di chapter ya. Sekarang kita masuk ke gerbang utama antara teks manusia dan logika mesin, yaitu The Token Library. Nah, di sini kita tidak hanya memakai tokenizer yang sudah ada, tapi belajar bagaimana membangun mesin tokenisasi performa tinggi dari nol. Nah, mengapa sih kita harus melatih tokenizer baru? Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak pakai yang sudah ada saja? Nah, jawabannya itu adalah domain adaptation. Nah, tokenizer adalah yang dilatih untuk bahasa Inggris umum akan sangat tidak efisien saat membaca kode Python atau istilah medis. Dengan melatih tokenizer baru, kita bisa buat representasi teks yang lebih ringkas, percepat training model, dan yang paling penting itu menghindari munculnya token BNK atau yang bisa merusak pemahaman model terhadap data spesifik. Terus ada fast and slow tokenizer. Nah, salah satu keunikan Hugging Face adalah adanya fast tokenizer berbeda dengan slow tokenizer yang murni berbasis Python. Fast tokenizer ditulis menggunakan bahasa Rust. Nah, mengapa Rust? Karena Rust memungkinkan parallelisasi view secara penuh. Namun keunggulan utamanya bukan cuma kecepatan, melainkan fitur offset mapping. Nah, fitur ini tuh memungkinkan kita untuk melacak kembali token itu berasal dari indeks karakter mana sih di teks aslinya. Nah, sangat krusial untuk tugas-tugas presisi seperti ekspresi informasi. Selanjutnya ada annotated pipeline. Nah, proses pengubahan teks menjadi angka bukan terjadi dalam satu langkah, melainkan melalui pipeline yang terdiri dari 4 tahap. Pertama itu normalization. Nah, jadi itu memberikan teks seperti mengecilkan huruf atau menghapus aksen. Nah, terus ada pre-tokenization. Nah, ini tuh pemisahan awal berdasarkan spasi atau tanda baca. Lalu ada inilah otak utamanya, yaitu algoritma footword yang memecah kata sandi memecah kata menjadi potongan kecil. Lalu ada post processor. Nah, langkah terakhir itu untuk menambahkan token spesial seperti penanda awal kalimat atau pemisah. Lalu selanjutnya ada 3 algoritma support utama, yaitu ada saat ini diintroduksi oleh jadi ada 3 algoritma, yaitu ada BPE byte pair encoding. Nah, digunakan GPT-2 ya menggunakan pasangan karakter yang paling sering muncul. Lalu kedua ada word piece. Nah, digunakan word ya sedikit lebih cerdas karena menggunakan skor probabilitas untuk menentukan gabungan. Yang ketiga ada unigram. Nah, digunakan T5 metodenya terbalik. Dia mulai dari kosakata besar lalu membuang token yang kontribusi paling kecil. Nah, ketiganya itu punya tujuan yang sama, yang menjambangkan antara ukuran kosakata dan detail informasi. Lalu yang ke-6 training dari interpreter. Nah, sebagai seorang saya data engineer yang sangat mengapresiasi fitur training atau friendly, kita tidak perlu memuat seluruh dataset gigabyte ke dalam RAM. Nah, kita cukup menggunakan pattern generator untuk menarik data hanya saat dibutuhkan oleh proses training. Ini adalah praktik terbaik saat bekerja dengan dataset skala industri. Lalu selanjutnya ada fitur canggih link long text. Nah, tantangan besar di NLP adalah link input model. Nah, biasanya 512 itu token. Nah, jika teks lebih panjang, solusinya bukan sekedar memotong, tapi juga menggunakan stride. Nah, kita memotong teks menjadi beberapa bagian atau chunk, namun dengan overlap atau tumpang tindih. Nah, tujuannya itu agar si konteks informasi yang berada di
tempat tuh pemotongan tidak hilang begitu saja. Jadi, nah terus tadi kasus, mari kita lihat implementasi nyata pada sistem. Nah, bagaimana model tahu jawaban ada di karakter 10 sampai ke 50. Nah, disinilah offset mapping yang saya sebutkan tadi bekerja. Nah, model memprediksi token mana yang mengandung jawaban. Lalu tokenizer ini memetakan kembali token tersebut posisi karakter asli di paragraf aslinya secara presisi. Lalu untuk kesimpulannya, tokenizer sering kombinasi kita yang sering diremehkan. Nah, kecepatan keras memberikan kita performa tingkat industri, sementara pemilihan algoritma yang tepat menentukan seberapa efisien model kita memahami bahasa yang kita berikan. Sekian dari saya.